Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Selamat datang dalam pembelajaran Asesmen Pembelajaran Mendalam. Dalam asesmen pembelajaran mendalam, terdapat prinsip-prinsip asesmen yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran mendalam, terdapat prinsip berkeadilan. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Ada prinsip lain, yakni edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Terdapat juga prinsip objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam hampir sama dalam pembelajaran pada umumnya, yakni terdapat asesmen dalam bentuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam, mempertimbangkan 3 pengalaman belajar PM, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Pembelajaran mendalam mendorong adanya transferable skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Asesmen yang digunakan bertujuan untuk memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dibaca atau telah dicapai, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relasional dan level extended abstract atau abstrak yang diperluas yang merupakan high order thinking skill atau HOTS, sehingga guru perlu mengembangkan asesmen yang mengarah pada HOTS murid untuk mencapai pendalaman pengetahuan. Asesmen formatif sendiri yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif dapat berupa asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Atau juga bisa dalam bentuk asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Kedua bentuk asesmen formatif ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan untuk kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam, yaitu asesmen formatif dan sumatif, dapat diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Apa itu asesmen autentik? Penilaian yang merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna, bertujuan untuk mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Holistik, yang dimaksud dengan holistik adalah penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu. Pengetahuan, keterampilan, sikap dapat diintegrasikan berbagai dimensi pembelajaran
untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan belajar siswa. Dalam pembelajaran mendalam, penilaian formatif dibagi menjadi dua jenis, yakni assessment as learning, yakni asesmen untuk refleksi diri, murid, dan refleksi proses pembelajaran. Contoh, jurnal reflektif, self-assessment, peer assessment, checklist, kemajuan belajar, dan lainnya. Jenis selanjutnya adalah assessment for learning. Assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Contoh, peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment, teknik atau GATS, observasi, dan lainnya. Untuk penilaian sumatif dapat dikategorikan dalam assessment of learning atau asesmen yang mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contoh, tes lisan, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio, dan lainnya. Terdapat berbagai teknik asesmen yang dapat Bapak Ibu guru gunakan dalam menilai atau melakukan asesmen dalam pembelajaran mendalam. Bisa melalui observasi, proyek, tes lisan, kinerja, tes tertulis, penugasan, portofolio, penilaian antar teman, dan penilaian diri. Ada teknik umpan balik yang perlu Bapak Ibu guru perhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam. Di sini, Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari tahapan klarifikasi dengan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Kemudian, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Dan berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Saran, berikan saran untuk pengembangan, dan jangan lupa memberikan apresiasi atau pujian atas usaha yang dilakukan. Demikian adalah materi dari asesmen pembelajaran mendalam. Terima kasih telah menyaksikan.